Satu, dua, tiga, sip, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi wargi Bandung dan Mitra Sonata. Berjumpa lagi bersama saya Tiwika Safela dalam acara Sonata Talk Show. Nah, spesial sekali ya kalau di acara Sonata Talk Show kita selalu menghadirkan SKPD yang ada di Kota Bandung. Termasuk juga pada pagi hari ini sudah ada Bapak Asep Kuswara dari Dishub Kota Bandung. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Teh Tiwi. Selamat pagi, para pendengar Sonata yang kami banggakan dan kami bahagia. Semoga selalu sehat selalu semuanya. Amin. Amin ya. Dan Mitra Sonata nih saat ini juga Dishub sudah menggulirkan banyak program ya Pak ya. Ya. Tentunya juga untuk membuat Kota Bandung makin aman, makin nyaman, dan juga makin indah gitu Iya. kan. Dari kemarin-kemarin juga Tiwicek ini banyak sekali program-program ya Pak dari penataan PKL, kemudian juga parkir liar dan sebagainya. Nah, boleh diulas nih Pak terkait program dari Dishub untuk di 2024 ini dalam waktu terdekat seperti apa sih Bapak? Sesuai dengan bidang kami adalah bidang operasional dan pengendalian. Salah satunya kita bagi dulu operasional itu seperti apa. Salah satunya operasional itu adalah penertiban-penertiban parkir liar yang notabene menghalangi arus lalu lintas dan membuat kemacetan. Itu salah satunya. Yang kedua adalah pengaturan lalu lintas untuk mengurai kemacetan. Nah, kami di setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu itu ada 3 titik lokasi yang kami atur, yaitu salah satunya di seputaran Gede Bage. Gede Bage itu ada 3 destinasi, yaitu salah satunya adanya Mall Sumarekon, adanya Masjid Al-Jabar, dan kalau Persib main itu salah satu GBLA. Jadi kami menurunkan setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu dari pukul 11 siang sampai pukul 23 ya. Di situ ada 5 pos yang kami atur, yaitu pos akses 5, yang kedua pos Merapi, yang ketiga pos Gede Bage Raya, yang keempat Ricis, yang kelima Derwati. Nah, di 5 titik itu sering terjadi crossing ya, baik dari keluar dari Aljabar, baik dari keluar dari Sumarekon, dari Pos Merapi. Nah, di situ ada penyempitan juga setelah perlintasan sebidang di dekat rumah makan Ibu Siti. Nah, disitulah kami menurunkan anggota selama 3 hari dari mulai pukul 11 siang sampai pukul 23 untuk membantu kepolisian dalam rangka mengurai kemacetan yang terjadi di wilayah Gede Bage Selatan. Itu salah satunya. Terus yang keduanya, yaitu kami juga menempatkan anggota di 42 titik ya. 42 titik itu di hari Jumat, Sabtu, Minggu juga sama. Karena apa? Karena Kota Bandung itu adalah punya daya tarik tersendiri bagi orang-orang yang domestiknya bermain ke Kota Bandung, baik dari Jakarta, Bogor, Sukabumi, begitu juga dari selatannya ada Kabupaten Bandung, Cimahi, Bandung Barat, Sumedang, Kabupaten Tasik, Garut, semua tumplak di Kota Bandung. Nah, dalam hal ini untuk memberikan kenyamanan dalam berlalu lintas, Dinas Perhubungan Kota Bandung berkolaborasi dengan jajaran Satlantas Polrestabes untuk mengurai kemacetan. Ada 42 titik, yaitu salah satunya yang dari Simpang Dago ke atas sampai Jajawai kami simpan anggota di sana. Begitu juga yang dari Sukajadi sampai Ledeng, karena kewenangannya sampai Terminal Ledeng, di sana kami juga simpan anggota. Begitu juga yang ke arah barat, di oleh-oleh Pasteur, Dr. Junjunan, kami juga simpan anggota. Begitu juga ada seputaran Kopo dan Timur, di Bandung Timur, dan di masuk kota Bandung di Ciberem. Kami simpan anggota berkolaborasi dengan jajaran Satlantas Polrestabes dan Polsek setempat dalam rangka mengurangi kemacetan agar supaya Bandung walaupun banyak kendaraannya kalau anggota turun ya, alhamdulillah bisa terurai. Jadi tidak macet tapi minimalnya ban masih berjalan walaupun misalnya agak tersendat. Itu salah satu program dari Dinas Perhubungan Kota Bandung untuk di hari-hari weekend dan long weekend. Itu sementara tadi. Kalau untuk kemacetan ini kan lumayan cukup signifikan ya karena Bandung jadi destinasi wisata seperti itu. Nah, himbauan buat masyarakat nih Pak, kalau misalnya mau beraktivitas di Bandung supaya
tidak terjebak macet gitu, biar bisa tetap aman, seperti apa sih yang harus diperhatikan? Ya, seperti yang perhatikan itu salah satunya nanti dengan kabel angkutan ya. Salah satunya kita harus punya checkpoint atau titik poin di mana, kumpul di mana, nanti pakai shuttle. Itu salah satunya yang kami harapkan. Jadi tidak mobil pribadi itu masuk ke kota Bandung semuanya. Cuma 2 orang kan gitu. Mobilnya gede masuk ke kota Bandung, apalagi Bandung ya. Kalau misalnya munculnya kendaraan yang banyak, terjadilah parkir-parkir liar yang notabene itu meresahkan. Meresahkan pemerintah Kota Bandung dan meresahkan pemilik kendaraan itu tersebut. Karena dimintanya untuk parkir itu tidak beralasan. Seenaknya perut kan gitu. Terus dasarnya apa dia ngambil uang retribusi? Karena dalam hal aturan itu preman atau siapapun tidak boleh atau tidak berhak untuk memungut. Karena aturannya sudah jelas kan ada. Kalau untuk parkir ada di booth parkir kan gitu. Itu salah satu yang menjadi kendala kami di lapangan untuk menertibkan dan untuk memberi kelancaran kenyamanan bagi pengendara yang dari luar. Makanya nanti kami dengan kabut angkutan untuk supaya bisa adanya shuttle gitu misalnya titik kumpul dari mana timur di sebelah mana, barat sebelah mana, utara sebelah mana nanti ada shuttle gitu. Misalnya satunya ke rumah makan, terus ke heritage atau ke beli baju apa. Nah, itu ada mobile kan gitu sambil wisata, tapi Bandung tidak macet. Itu salah satu ke depannya buat saya. Jadi memang ini juga kita jangan pakai kendaraan kemana-mana ya Pak ya, kalau bisa manfaatkan kendaraan umum yang dimiliki oleh pemerintah Kota Bandung. Oh, Nah, selain masalah dari kemacetan Pak, ini tadi sempat disinggung soal parkir liar ya Pak ya. ya. Ini juga kemarin dari informasi sudah banyak penertiban Pak, khususnya juga di Monumen Perjuangan, begitu Gasibu. Nah ini untuk pelaksanaan di wilayah lain seperti apa Bapak? Jadi kami selalu tiap hari itu selalu menertibkan parkir-parkir lain selain dengan aduan masyarakat. Salah satunya kami punya sistem informasi derek, yaitu ada 2 ya. Ada 2 itu keuntungannya buat untuk dinas sendiri atau petugas di sini, begitu juga untuk masyarakat melaporkan titik-titik kemacetan karena parkir liar. Nah, setelah masuk ke sistem aplikasi SIMDEK, kami buka dan kami tindak lanjuti pengaduan dari masyarakat. Jadi ada 2 keuntungan dari SIMDEK itu. Ada dari masyarakat bisa lapor dan kita juga bisa menindaklanjuti. Itu salah satu keuntungan dari SIMDEK. Yang kedua, bila mana ada kendaraan yang terkena misalnya eh, apa itu operasi derek, jadi bisa di Play Store itu namanya SIMDEK. Nah, untuk mengambilnya kan tinggal buka aplikasi, terus harus bayarnya kemana. Di situ udah ada. Di aplikasi SIMDEK itu kita bisa bayar QRIS, bisa bayar ShopeePay, kan itu. Jadi uangnya udah uang elektronik. Kenapa begitu? Karena kami disinyalir ditakutkan terjadi hal yang tidak diinginkan. Makanya semua warga yang terkena derek bayarnya pakai uang elektronik. Jangan sampai misalnya untuk bayar cash. Tapi kan saya juga menyiapkan untuk bayar cash. Dikarenakan apa? Seperti ini kan kalau milenial mah udah paham, udah ngerti kan cara pembayaran misalnya uang elektronik. Kalau seperti saya kolotnial kan itu ya mungkin kan tidak paham caranya bagaimana untuk membayarnya. Maka dengan itu kami siapkan. Tapi saya dorong semuanya untuk bayar uang elektronik. Kenapa? Karena biar uang yang masuk itu masuk ke kas daerah dan untuk pembangunan ke depannya pembangunan Kota Bandung yang lebih baik itu salah satu. Jadi memang jangan saya parkir sembarangan juga Ya, ya, nanti diderek, nanti juga kita harus membayar begitu ya. Jadi ya. harus ikutin aturan gitu. Nah, kalau dari melihat parkir liar ini ya, Bapak ya, mungkin sudah ada himbauan juga sebelumnya ke masyarakat. Karena kadang-kadang kan, aduh, ini penuh semua nih, akhirnya ya udah deh yang kosong aja. Terus kan ada tadi Pak preman mungkin ya, ah, aman, ada yang bayarnya juga. Nah, ini seperti apa, Pak? Nah, ini tipnya. Tipnya kalau untuk menghindari parkir liar. Kalau dikelola oleh preman, itu kan di tempat-tempat terlarang. Salah satunya P coret, S coret, kan itu nggak boleh. Iya. Begitu juga dibelokan. Kan nggak ada aturannya. 6 meter sesudah zebra cross tidak boleh. 25 meter setelah apil atau alat misalnya traffic light kan itu tidak boleh. Begitu juga di tempat hidran, ya itu nggak boleh.
Nah, itu salah satunya yang tidak diperbolehkan. Kalau parkir di sana, terus ada jukir liar, apalagi minta duluan, otomatis itu jukir liar. Dan Iya. dia itu minta kita parkir, kita langsung minta. Ya, tanpa bukti apapun. Kalau pakai bukti apapun, tidak berdasarkan logo pemerintah Kota Bandung yang dikeluarkan oleh Dirut Parkir. Dia nyetak sendiri, bikin sendiri, putra daerah atau apa. Itu yang namanya parkir liar. Tidak boleh di sana. Ya, jadi harus bijak lah. Bagi warga masyarakat yang mau parkir, lihat dulu tempatnya diperbolehkan atau tidak. Kalau tidak, jangan parkir di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi jukir-jukir yang legal, itu dipakai seragam, rompi, ada name tag-nya. Nah itu, dia pakai dulu, baru bayar. Kenapa dipakai dulu? Karena untuk mengetahui berapa jam dia memakainya. Karena misalnya kita parkir 1 jam, itu 3.000. Tambah 1 jam lagi, ditambah 3.000 atau 2.000. Nah itu jadi 5.000. Karena dia memakainya 2 jam. Ada zona pinggiran, zona pusat, zona penyangga. Nah, itu berbeda untuk bayar parkirnya. Itu salah satunya. Jadi memang ya kita juga harus lebih sadar ya Pak ya, jangan sembarangan parkir karena tadi kalau parkir liar untuk mereka sendiri bukan untuk pembangunan dari pemerintah Iya. Kota Bandung. Nah, tadi selain dari parkir liar, ini kemacetan juga disebabkan oleh banyaknya kendaraan baik dari warga Bandung maupun luar Kota Bandung. Nah, ini Ya, kalau untuk weekday sendiri Pak ya, kalau kan biasanya pagi-pagi sama sore-sore iya, ramai juga, iya. ya ramai juga gitu Pak. Nah, selain dari weekend tadi, yang dari luar Kota Bandung, untuk di dalam Kota Bandung bagaimana, Bapak? Ya, kita sah-sah saja masuk ke Kota Bandung. Asal salah satunya dia mematuhi peraturan lalu lintas. Ya, baik untuk parkir maupun cara berkendara yang baik, yang benar. Kan gitu. Saya informasikan bahwa trotoar apapun bagaimanapun itu haram untuk dipakai parkir. Karena trotoar untuk pejalan kaki. Ya. Begitu juga untuk PKL itu nggak boleh. Karena trotoar itu untuk pejalan kaki. Maka dengan ini kalau seandainya warga masyarakat yang dari luar kota Bandung ke Bandung terus parkirnya mencari gampang. Ya, lihat yang boleh parkir itu ada rambunya, ada markanya, ada petugasnya yang notabene pakai seragam. Disitulah parkir. Kalau misalnya di situ ada pecoret, es coret, dan yang memarkirnya tidak pakai seragam, apalagi tidak pakai nenteng, apalagi pas keduanya tidak memberikan arcisnya atau tanda bukti pembayaran, itu jelas-jelas itu juru parkir liar. Makanya harus bijak lah dalam hal misalnya memarkir kendaraan kan gitu. Misalnya kita mau parkir di rumah makan ini tapi penuh, ya otomatis kan beralih ke tempat yang agak jauh. Agak jauh nggak apa-apa, sembari olahraga kan jalan. Kan gitu sebelum 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 makan kita jalan dulu biar nikmat nanti makannya. Setelah makan kita jalan dulu biar membakar lemak. Itu salah satunya. Jadi jangan sampai pengen parkir di tempat yang sudah tidak diperbolehkan gitu. Ya, ya jadi sekalian olahraga juga ya Ya, di Bandung ya, jangan males jalan kaki gitu kan. Kita lebih banyak jalan juga supaya untuk mengurangi kemacetan. Tapi Pak, kalau dari waktu ke waktu ya Pak ya, ini kemacetan dan lain sebagainya di Kota Bandung seperti apa sih? Apakah semakin meningkat juga gitu? kemacetan itu kan beberapa hal faktor ya kan. Mhm. Apalagi musim hujan terjadilah genangan air yang notabene misalnya jalannya besar karena yang satunya terair di air karena tinggi dia mepet ke yang paling rendah kan otomatis yang biasanya lancar karena terhalangi oleh air yang mengenang berarti dia mepet ke kiri atau ke kanan yang melihat kedangkalan dari aspal itu. Nah itu salah satunya. Kedua masalah misalnya para PKL. Ketiga, masalah parkir liar. Makanya sesuai dengan tupoksi kita adalah salah satunya menertibkan parkir-parkir yang notabene menghalangi arus lalu lintas. Karena kemacetan itu terjadi hanya pemborosan ya, pemborosan bahan bakar kan gitu. Terus waktu tempuh juga berkurang BBM-nya misalnya. Harusnya 1 liter itu misalnya 10 kilo, ini 1 meter itu hanya 1 kilo karena stuck di sana berdiam. Berarti kan itu satu pemborosan. Yang kedua, itu dari hasil pembakaran itu akan mengakibatkan polusi udara yang menyebabkan nanti global warming. Itu salah satu yang kami dorong agar supaya tidak terjadi kemacetan yang sangat berarti ya. Walaupun misalnya ada kemacetan, tapi masih berjalan sih, itu hanya cukup-cukup aja lah, bagus-bagus. Tapi kalau udah diam, kan gitu, pemborosannya lebih parah kan itu.
Karena kendaraan yang tidak lulus uji emisi pada saat itu, pada saat diam, ya. Tapi saat berjalan dia pasti akan memenuhi persyaratan teknis dan dan ambang laik jalan itu, ambang batas laik jalan. Pak. Nah, Bapak barangkali terakhir nih ada yang mau disampaikan juga untuk wargi Bandung. Boleh, Bapak silakan. Terima kasih warga Bandung yang mendengarkan Sonata. Mudah-mudahan selalu sehat selalu dan semoga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat selalu untuk warga Bandung. Dan bagi warga Bandung yang memakai kendaraan, patuhilah rambu-rambu lalu lintas. Satu itu yang pertama. Yang kedua adalah dalam hal berparkir itu carilah tempat yang diizinkan, legalitas formalnya jelas, yang memarkirkannya jelas. Itu jangan sampai dipungutnya besar tapi uangnya entah kemana, ya. Misalnya saya kasih tip untuk parkir yang legal itu salah satunya adalah dipakai dulu baru bayar, ya. Tapi kalau parkir liar dia belum juga parkir udah minta dan memberikan karcisnya yang notabene yang tidak dikeluarkan oleh pemerintah Kota Bandung atau belum parkir. Nah, itu salah satunya. Jadi harus bijak bagi para pengemudi yang akan parkir di Kota Bandung, harus bijak memarkirkan kendaraannya agar supaya aman, nyaman, tentram, lancar, dan terkendali. Terima kasih. Siap. Terima kasih Bapak sudah berbagi informasi ya, mengingatkan kita semua untuk menjadi wargi Bandung yang baik, salah satunya dengan menaati peraturan dalam berlalu lintas termasuk memarkirkan kendaraan. Nah, setelah ini jangan kemana-mana, Mitra Sonata, karena kita masih akan berbincang-bincang bersama Bapak Yudiana juga dari Dishub Kota Bandung terkait lebih lanjut nih program untuk kendaraan umum untuk wargi supaya juga bisa mengurangi kemacetan. Tetap stay tune di 94 Sonata Radio Interactive and Music Station.